program Sah, selalu ada hikmah. Sah, selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita hidup di zaman yang alhamdulillah ini pemuda banyak banget sekarang. Tapi ya kita tahu ya, ada yang malah sibuk menghancurkan dirinya, main game, konsumsi yang tidak boleh, dan yang lain-lain. Nah, narasumber Koko kali ini, Masya Allah, ini ternyata sebelum acara ini memang udah kenal dari lama. Dan ternyata aktif banget di kegiatan-kegiatan kajian terutama dakwah. Dan kau juga tahu beliau seorang qori, ini recital Quran, Masya Allah, bacaannya luar biasa, nanti kalian harus dengar. Dan kegiatannya luar biasa. Masjid, gak cuma orang buat datang sholat, tapi bahkan nyediain untuk isi bensinnya, buat makannya, dan ada kajiannya. Kita sambut beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz Ashraf. Alhamdulillah. Ketemunya lagi di acara ini, alhamdulillah. Ya. Tapi kita pengen tanya ya. Tadi kau dikasih lihat video itu. Itu jadi berbondong-bondong orang datang ke situ, ada kegiatan apa dan setiap kapan itu? Kegiatannya itu apa ya? Kita banyak kegiatan sebenarnya. Itu kajian di mana malam Ahad ya atau malam Minggu kumpulnya anak-anak muda tuh. Ya kan, mengisi kekosongan daripada kumpulnya yang negatif-negatif. Ya, lebih baik kita kumpul di masjid, kita create secara pokoknya apa ya kalau bisa dibilang tuh anak muda banget lah kumpul di sana, tapi nuntut ilmu juga. Ada apa gitu. Nama acaranya? Acara Healing Sat Night gitu. Healing Sat Night gitu. Jadi Saturday night malam Ahad itu dipakai buat healing, tapi healingnya ke masjid. Yep. Ada kajiannya. Ya, kajiannya. Terus selain itu apa lagi yang didapat? Kan biasa kalau masjid kajian tuh umum. Kalau di situ yang beda dari masjid lain apa? Kita ada punya keren nih, apa yaitu tuh? free makan sama free bensin. Itu sih yang kayaknya free bensin ini menjadi titik ininya banget ya. Karena pertama kali di Indonesia ini itu loh, nggak ada. Jadi kajian free bensin gitu. Masya Allah. Itu. Terus udah dari kapan tuh yang free bensin itu? Free bensin ini kalau bisa dibilang kan kita udah berjalan Healing Sat Night ini udah 84 sampai pekan terakhir ini. Oh, ini udah 84 ya. Dan 59 ini awal dari kita kasih free bensin. Kalau untuk free makan udah dari Healing Sat pertama ya? Dari pertama, kajian pertama seperti itu. Masya Allah. Terus idenya dari mana tuh awalnya? Idenya dari apa ya? Kalau misalnya kita diskusi, kita buat gebrakan baru gitu, bahwa kajian kalau bisa dibilang kajian Healing Sat Night 2.0-nya gitu. Masya seperti Allah. itu. Ada buat gebrakan yang baru gitu. Masya Allah. Pemirsa kayaknya udah tambah tertarik, makin rame aja ini kan, nanti siap-siap. Tapi mungkin pertanyaan yang biasa mereka tanya nih, nah ini datang kajian ke sananya tuh ada tarif gitu nggak, biaya, tiket, apa segala macam, apa tinggal datang aja umum gratis? Oh, ini gratis banget sih. Free semuanya. Free kajian, free bensin, free makan. Jadi kalau bisa dibilang kita melayani tamu-tamunya Allah yang ingin menuntut ilmu, kita layani dengan secara pelayanan yang terbaik gitu. Masya Allah. Selain memang fungsi masjid dari dulu tuh memang seperti itu ya. Ini tapi dibangkitkan kembali oleh pemuda-pemuda luar biasa ini. Nah itu panitia yang istilahnya jadi ngurusin itu semua dari awal kajian, ngisiin bensin, apa segala macam. Sekali satu acara itu bisa berapa orang? Kalau dari panitia panitia ini sekitar 40-an orang sih. 40-an. Ya, sampai hampir kalau bisa dibilang hampir 50-an lah. 50-an Dan orang. itu untuk meladeni, biasa jemaah hadir berapa? Dihitung nggak? Itu sekitar 300 kalau jamaah tetap ya. Kita jadi kalau bisa dibilang kajian ini kan biasa dilihat ya. Sosoknya siapa nih yang hadir nih, atau temanya nih yang menarik ya kan. Itu biasanya berpengaruh banget. Tapi alhamdulillah kita ada jamaah tetap sekitar 300-an orang. Minimal 300-an yang tetap orang. Itu pasti datang. Tapi kalau lagi top-topnya lagi ramai banget itu bisa sampai 1.500-an, bisa sampai 2.000. Itu walaupun memang padat sekali sih tempat di sana. Iya, padat. Padahal memang kau pernah ke sana juga dan memang lapang tempatnya. Tapi memang kalau udah menampung 1.500 itu udah beda cerita lagi ya. Terus itu untuk operasionalnya, ya beli bensinnya, nyiapin makanannya dari mana? Alhamdulillah kita kan ada fundraising juga ya, funding dan ada tim khusus funding. Ada tim khusus funding dan ada donatur, ada muhsinin, orang-orang baik yang selalu memberikan di setiap pekan atau setiap bulannya seperti itu untuk mensupport program kita seperti itu. Nanti juga bisa diinfoin ya buat barangkali ada pemirsa yang pengen ikut kontribusi ya. Terus respon pesertanya gimana? Pernah ditanyain nggak testimoni mereka? Ini seneng nggak datang kajian di sini? Apa bedanya? Mereka pada bilang apa tuh biasanya? Iya, alhamdulillah banget sih respon. Jadi kita pernah riset juga. Di survei konten, survei lah di Q&A di Instagram, sosial media. Ternyata
datangnya mereka ke masjid ya di Malikal Mulki ini penuh dengan tadi permasalahan-permasalahan ya kan, terus datang ya seperti itu, terus datang ke masjid, yaitu alhamdulillah dapatnya ketenangan seperti itu, dampaknya ya ke mereka seperti itu. Ini kan lokasinya di Bogor ya. Paling jauh pernah tahu dari mana saat mereka datang? Pernah dari Sukabumi ada, dari Banten juga ada. Malah kita punya satu jamaah ini unik banget sih. Kenapa satu jamaah perempuan, dia perempuan dari Banten, setiap pekan selalu sempatkan setiap pekannya ke Masjid Malikal Mulki. Ini motoran sendiri dia? Naik kereta. Naik kereta. Seperti itu. Dan selalu setiap pekannya itu selalu membawa teman yang baru. Wih, seperti itu sih. Itu dia ladang dakwahnya, pahalanya dari situ tuh, Masya Allah. Nah, selain hari Sabtu, Ahad gitu, ada pelayanan atau fasilitas gratis juga ini bagi jamaah masjid. Kayak misalkan kan punten ya, kadang masjid itu akhirnya jadi ada orang yang ya numpang makan, numpang tidur gitu. Ada juga yang kayak gitu? Ada aja sih sebenarnya, seperti itu. Tapi kan kalau di kita ya, tagline-nya tuh masjid, free wifi, free kopi, ada wifi juga, free makan, free AC, pokoknya lengkap kita sediakan. Ya itu tadi intinya, kita untuk melayani tamu-tamunya Allah, untuk yang memperbaiki diri. Ya kenapa kita nggak ini, kan luaran di sana gitu. Bagaimana melayani ketika konser-konser dan lain-lain ya kan. Kita ini kalau bisa dibilang salesnya Allah lah. Masya Allah. Jadi sebetulnya ada dibatasin nggak? Kamu misalkan oke, nggak apa-apa tinggal di sini sementara, tapi ya mau dibatasin misalkan maksimal 2 bulan atau 3 bulan. Masa nggak pulang-pulang juga kan, biar gimana, kadang ada yang punya keluarga juga. Iya betul. Kita batasin sebenarnya. Ada batasnya juga ya. Betul, berapa lama biasanya? Beberapa bulan sih. Tapi untuk saat ini karena memang masih mengempuni ya untuk orangnya, jadi kita nggak dikasih batas. Tapi kalau udah misalnya sampai 10 orang, 20 orang, kita nggak mungkin dong menampung, karena kan ada kapasitasnya seperti itu sih. Kan ini penasaran ya. Ini kan acara kayak gini banyak sekali energi, waktu yang dikorbankan. Maka ini ada titipan pertanyaan bahwa sebetulnya Ustadz ini dapat istilahnya dibayar juga nggak oleh masjid dan segala macamnya? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan lihat di segmen selanjutnya ya. Selalu di Selalu Ada Hikmah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, syukran Ustaz. Masya Allah. Pemirsa, alhamdulillah ya, pemuda yang akhirnya nongkrongnya di masjid itu bahkan akhirnya jadi manfaat. Ya lihat kualitasnya tadi ya, gak cuma sekedar ikut sibuk nih, gak ada kegiatan ya, makanya ya akhirnya nongkrong di masjid. Oh enggak, ngaji bisa, aktif jadi manfaat bagi umat bisa. Wah udahlah, harusnya kita yang iri nih, pahalanya banyakan beliau ini, Masya Allah. Kalau lanjutin ya, kita ambil hikmah dari obrolan kita dengan Ustaz Ashraf tadi ya. Insya Allah, Ustaz. Tadi Ustaz, dengan akhirnya semua yang ikut relawan di situ, Ustaz. Nah, itu akhirnya apa? Atau mereka tuh ada kayak gaji tetapnya gitu atau gimana, Ustaz? Kita kan dibagi ya. Jadi ada SPA, santri penerima amanah. Oke. Terus ada di bawahnya juga ada volunteer kalau di sana, tapi kita sebutnya bukan volunteer, santri. Santri juga. Jadi santri khidmat, santri relawan, ya seperti itu. Kalau untuk SPA mungkin di sini ada nilai plusnya, yaitu tadi karena ada amanah yang dia pegang, tanggung jawab lebih besar, makanya ada ujrohnya. Tapi kalau untuk itu per bulan gitu? Iya per pekan, per bulan bisa seperti itu. Kalau tapi untuk yang santri relawan tidak mungkin, tapi ada reward lah untuk mereka seperti itu. Masya Allah. Ini tadi saya coba ngitung-ngitung ya, Masya Allah. Untuk kalau misalkan 1.500 orang dikali itu udah kayak kongko di toko beras ya, Insya Allah. Dikali misalkan satu porsinya misalkan 20.000 aja. Berapa tuh? Ya, tuh udah perlu 30 juta tuh. Ini belum bensin, belum soal minum, ini lain-lain ya. Nah ini tadi balik lagi nih, ini
bisa pernah sampai ngerasa kurang nggak? Meskipun tadi kan ada muhsinin atau apa. Nah, misalnya di pekan keberapa minus nih, harus nambahin nih, atau justru selalu lebih? Ada beberapa momen memang posisi kita kurangnya, maksudnya. Tapi kita ini kan dengan cara itu tadi, misalnya tadi kan porsinya 20.000, ya udah kita cari yang 10.000. Seperti itu, seperti disesuaikan gitu dengan kondisi ya jamaah. Terus kan kita kan nggak tahu waktu hari H itu yang datang kira-kira berapa. Jadi prediksi dulu nih, kira-kira. Enggak, kita tahu karena tadi ada daftar registrasi dulu. Registrasi itu. Tapi kan kadang ada orang yang langsung datang gitu aja. Iya betul memang. Tapi kalau pengamatan kami registrasi ini 50% registrasi dan 50%-nya tuh jadi apa ya? Kalau misalnya registrasi 200 orang, berarti 2 kali lipatnya biasa. Kita sediain 2 kali lipat dari yang registrasi. Seperti itu. Oh, pertimbangannya kayak gitu. Terus ada nggak sih naudzubillah ya, kadang dengan kayak gitu akhirnya jadi jamaah yang cuma manfaatin, udah ke situ cuma buat kelolapan, numpang tidur doang dan segala macem. Jadi akhirnya ya niat ngajinya mah ya duduklah ngaji. Kadang ngajinya juga mungkin ngantuk, tidur. Naudzubillah, di luar sana kan bahkan ada yang pura-pura pakai cadar, taunya dalamnya laki-laki. Iya. Pernah ada kasus unik-unik apa aja nih yang pernah ditemuin sejauh sudah 84 pekan ini? Untuk secara secara benar-benar kelihatannya banget sih enggak pernah ya, enggak pernah ada gitu orang yang niatnya salah niat ke situ lah ya. Tapi kita pernah nemu di kolom komentar. Iya. Jadi gini, niat awalnya nih orang nih jamaah dia memang karena bensin. Karena bensin. Tapi entah kenapa dengan berjalannya waktu niat itu berubah katanya. Sampai dia bilang kalaupun bensin dan makanan ini tidak ada programnya, kami tetap akan ikut kajian menjadi jamaah tetap seperti itu. Masya Allah. Ya itulah hidayah ya, walaupun wasilahnya awalnya dengan bensin. Itu bensin kalau misalkan mereka udah ngisi yang mereka, terus mereka bawa jerigen lagi itu dikasih nggak? Enggak dong. Nggak boleh ya? Enggak dong. Karena gini, jadi kita punya konsep. Kalau untuk yang kan kajian malam ya. Jadi ada yang mabit, ada yang tidak mabit nih. Kalau yang tidak mabit itu cuma 1 liter. Oh kita gitu, dari jatah. Ya ada jatah. Terus kalau yang mabit ini kita kasih plus dong, karena dia bertahan sampai pagi. Karena kan kita kegiatan dari bada asar hari Sabtu sampai pagi Ahad ya. Itu sampai jam 8, jam 9. Nah itu kita kasih plus jadi 2 liter. Dikasihnya di awal atau pas pulang? Enggak, pas datang pulang seliter, pas pulang seliter? Pas pulang. Oh pas pulang ya? Seperti itu. Masya Allah. Seperti itu. Alhamdulillah. Maka gimana Zat? Sejauh ini suka dukanya? Pernah kadang capek nggak sih, lelah gitu? Ditambahkan ngadepin jemaah tuh macam-macam ya. Ada yang sana niatnya nyari jodoh doang. Nah itu dia, betul. Pernah sih ya di mana posisi ya lelah ya pasti sih. Itu apa ya, ketika kita dalam perjalanan jauh kan itu ada lika-likunya. Ya cuma minta ke Allah sih agar ya Allah istiqomahkan saya gitu. Istiqomahkan kami untuk berkhidmat di agamamu, untuk bisa mengajak orang-orang di luar sana untuk kembali ke masjid, untuk mendekat kepadamu. Seperti itu sih. Pernah sampai ini nggak Zat? Akhirnya ada masjid lain datang ke sana untuk ya niru programnya. Alhamdulillah ada pernah. Oh, udah berapa banyak? Saya lihat di Instagram itu nggak tahu di Jawa sana. Jadi mengikuti konsepnya kasih bensin gratis, walaupun kalau kita kan pakai pom mini gitu. Kalau di sana pakai itu tuh apa botol-botol gitu loh. Masih botolan seperti itu. Tapi ngikutin. Dan sampai merekanya ada yang benar-benar datang untuk gimana sih ini ngurus masjid, kita pengen niru nih, pengen menduplikasi untuk daerah lain. Pernah ada, alhamdulillah. Sering ya. Masya Allah pemirsa ya. Ini silakan bagi yang lagi jadi pengurus masjid di sana atau bahkan tadinya nggak pengen ngurus masjid jadi terinspirasi nih, pengen untuk khidmat di masjid, berkhidmat di rumahnya Allah. Maka istilah masih banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari Ustaz Ashraf. Tapi kalian jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Balik lagi di Sah Selalu Ada Hikmah. Oke, gimana ya? Nih Ashraf nih punya kayak suatu keresahan banget sih. Tadi sering lihat juga di jalan. Jadi bagaimana pendapat Kokoh perihal masjid-masjid yang di pinggir jalan tuh, yang di pinggir jalan biasa meminta-minta gitu kayak celana kayak gitu loh. Pakai pancingan. Iya, pakai pancing kayak gitu loh. Buat nyiduk ikan ya. Betul. Bagaimana pendapat Koko? Aslinya sih yang Koko yakini mah sebelum orang itu kayak begitu, bahkan sebelum masjid itu ada 50.000 tahun sebelumnya Allah sudah tentukan harus ada masjid di situ.
Jadi sebetulnya kan aslinya yang ngebangun masjid itu tuh Allah gitu. Ya. Sebagian orang memang dipilih jadi jalan. Tapi memang ketika kita udah tahu bahwa aslinya yang ngebangun Allah, kayaknya memang agak kurang enak dilihatnya kalau ternyata bikin orang jadi kayak, iya masa orang Islam begitu sih, masa masjid itu begitu sih. Sedangkan ternyata ya seperti masjidnya Ustadz Ashraf di Malikal Mulki dan juga beberapa masjid lain yang kita udah tahu ya, bahkan mereka istilahnya malah bisa bagi-bagi gitu, tanpa harus ngelakuin yang seperti itu, menunjukkan bahwa ya tenang aja, Allah itu maha kaya selagi kita niatnya benar, caranya benar, nggak mungkin Allah diemin. Orang di luar sana ada yang jelas-jelas maksiat aja tetap dapat rezeki loh, dapat makan dari Allah, kan yang dapat rezeki, yang ngasih rezekinya tetap Allah juga. Masa ini untuk rumahnya Allah malah bakal Allah diemin, kan kayaknya kurang enak juga. Maka silakan ketika akhirnya kita bikin program, dikemas dengan baik, ada dokumentasinya, orang ngelihat kan tertarik, aku pengen kontribusi nih, aku pengen datang nih, ya seperti yang udah jalan aja kan. Jadi mudah-mudahan ini juga dengan keresahan tadi, mudah-mudahan jadi jawaban dari Ustadz Ashraf ini untuk supaya yuk masjid-masjid yang mungkin masih seperti itu, yang mudah-mudahan dapat cara lain yang lebih ahsan seperti Masjid Malikal Mulki ya. Minta ini dong Ustadz Ashraf, kasih motivasi ke khususnya anak muda Gen Z yang di luar sana yang kadang masih ngabisin waktunya sia-sia atau ya gampang menyerah dengan keadaan. Masya Allah, coba silakan. Kasih motivasi nih ya. Waduh, untuk anak-anak muda di zaman sekarang, kita nggak ada yang tahu umur kita sampai kapan gitu ya. Maka perbanyaklah amal soleh kita, yaitu untuk menghapus amal salah kita, seperti itu sih. Masya Allah. Seperti itu. Tuh gitu mirsa. Perbanyak amal soleh kita untuk menghapus amal salah kita. Tenang aja, kalau nanti ada yang mulai ngaji, nanti aku diledekin, oh so alim, oh tenang, ngaji itu bukan tanda orang alim, tanda pengen jadi alim. Baru juga pengen, berhasil nggak tahu. Allah tolong ya jadi, Allah nggak tolong ya udah bisa apa. Yang kita tahu kalau Allah udah benci, nggak suka sama kita, kan mudah bagi Allah matiin kita kapan aja. Ini kenapa masih pada hidup? Ini yang lagi ngomong aja banyak dosanya, harusnya udah mati dari kapan, masih hidup sampai sekarang. Apa karena sudah baik? Enggak, Allah yang tolong aja. Maka yuk yakini teman-teman. Suka tidak suka, mau tidak mau, cepat atau lambat kita butuh Allah, pasti nyari Allah. Tinggalkan pertanyaannya, mau mendatangi Allahnya dengan sukarela, apa harus diseret dulu dengan masalah? Masa ya kudu dijewer dulu. Yuk, harus berapa kali patah hati lagi dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu ternyata adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih ngejarnya yang kita suka melulu, makanya stres melulu. Padahal kata siapa yang kita suka itu baik melulu, kan enggak juga. Insya Allah. Dan dari Ustadz Ashraf dengan teman-teman di Malikal Mulki di sana, salam buat semuanya ya. Mereka semua Masya Allah udah ngebuktiin mudah, manfaat, jadi kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa jadi pahala jariah bagi mereka. Allah juga penuhi kebutuhannya tuh, tetap bisa akhirnya punya rezeki, bisa mencari nafkah, punya ilmu, ngerti agama, itu udah Masya Allah banget. Sedangkan di luar sana ada yang bak-bak pengen nyari duit sampai nggak peduli halal haram apapun caranya, ternyata tetap minus juga tuh, tetap kurang juga. Maka sudahlah, ada Allah. Malu kalau misalnya kita pengen bahagia, kan bahagianya di hati. Masa nyari bahagianya tidak dengan cara sang penggenggam hati? Repot sekali ya. Istilah Ustadz, makasih banyak ya. Salam buat semuanya. Doain saya juga, minta nasihatnya juga. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngaji bareng lagi. Teman-teman pemirsa juga, yuk ramaikan, makmurkan masjid-masjidnya di daerah masing-masing. Tapi kalau pengen berkunjung ke tempat Ustadz Ashraf ngaji, silakan ya. Ditunggu nanti di Healing Set Night selanjutnya. Sekian untuk acara hari ini, mudah-mudahan dapat banyak manfaat, hikmat. Tapi untuk itu jangan kemana-mana, saksikan terus di Sah selanjutnya supaya kita bisa dapat hikmah sebanyak-banyaknya. Selalu di Sah, selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.